Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Selamat bersekutu dalam ibadah virtual atau ibadah live streaming yang akan kita mulaikan sekarang ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang berkenan untuk ikut serta dalam ibadah kita pada Minggu Advent yang kedua tanggal 6 Desember 2020. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain namun berkesempatan dan berkenan untuk ikut serta juga dalam ibadah kita ini. Atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, kami mengucapkan selamat beribadah. Sebelum kita beribadah, mari kita teduhkan diri sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Kristus datang ke dunia dalam kesederhanaan sebuah pelungan. Oleh karena itu, marilah kita menyongsong Dia dengan hati dan sikap hidup yang sederhana. Hendaklah kita meluruskan jalan bagi Tuhan dengan cara hidup yang berkenan. Marilah kita bersukaria karena Allah Maha Kuasa melakukan karyanya yang besar bagi kita. Sungguh Ia melepaskan kita dari kegelapan dunia. Hatiku bersukaria, mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Diindahkannya hambanya, kini dan senantiasa, diberkati namaku. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, mengumumkan karya agung kepadaku yang rendah. Tuhan pemberi hidup selalu datang menghampiri kita dengan kekuatannya yang memberi kemenangan. Di saat ini pun Ia hadir untuk menopang kita masuk dalam karya keselamatannya. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Sekarang dan selamanya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih dan sayang, kami berbahagia menikmati persekutuan-Mu saat ini. Engkau hadir membangkitkan kerinduan akan kedatangan Putra-Mu dalam hati kami. Berilah kami roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan ketaatan kepadamu, agar kami hidup dengan kesungguhan dan kelayakan dalam menyongsong kedatangan Putra-Mu. Kami berdoa dalam kasih kami kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Seruan Nabi Yesaya untuk kedatangan Yesus Kristus. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang ditindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya.
Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Nabi Yesaya mempersiapkan umat Tuhan dengan berseru di padang gurun, ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Yohanes Pembaptis mengingatkan kita dengan berkata, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya Tuhan, Engkaulah penebus kami di jalan yang berliku dan berat. Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkaulah nala panduku, dan aku tak sesat. Tanamkan citra di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Ya Allah, Engkau datang untuk menebus kami yang berseru kepadamu. Kami bagaikan tanah gersang yang merindukan embun. Demikian kami merindukan-Mu. Kami merindukan kedatangan-Mu, merindukan cinta dan keselamatan-Mu untuk mengubah hidup kami.
Marilah kita bangkit berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 5 dan ayatnya yang ke-7 sebagai wahyu mengenai penebusan Allah bagi kita yang mengakui dosa-dosanya dengan tulus sebagai berikut. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dan dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Tagar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Silakan kembali. Persembahan pujian solo dari Igor Saikoji penyanyi. Walau lahir baru tetap ada masalahku, dan masa lalu syukuri tanpa rasa malu. Ku angkat tinggi tanganku tanpa ada ragu, hanya nama Yesus pusat harapanku. Ku lalui hidup ini
lewati pasang surut. Dalam kemenangan atau diserang di sudut, terjepit menjerit kala terlihat kusut. Tak mengutuk, ucap syukur lewat mulut. Tangis ini akan diubahnya jadi tawa, kan diangkatnya diriku dari dasar rawa. Puncak begitu indah bila mulai dari bawah, menatap ke angkasa suatu hari ku dibawa. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah lain pertolongan, tiada ku temu Maha Penolong, tinggal sertaku. Yeah, but what if I failed yet again and again? Dalam panik I can't understand the plan. Serasa hilang harapan like I just lost a friend. Tanpa arah petunjuk man, you know I can't pretend. Sudah susah-susah tapi semua musnah, segalanya berubah, aku tetap gagal juga. Jadi makin gundah bila ulang dari mula. Tak hanya tersungkur, aku luka hati pula. Tarik nafas dalam, kesapi kenyataan. Memang keadaan terlihat berantakan. Deep inside I believe that Jesus tetap akan ubah situasi hidupku, bisa merasakan. Tangisku syukuri, I smile a little just to change my heart. It's not that simple. Tak mudah bila dengan kekuatan sendiri. Tinggal sertaku, diam untukmu berdiri. Duka tak berat di tengah gelapnya kabut nan pekat, maut tak sengat karena Kau sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah lain pertolongan, tiada ku temu Maha Penolong, tinggal sertaku. Kita mempersiapkan diri untuk pembacaan firman Tuhan. Kita siapkan bacaannya dari Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu untuk menghayati kasih setia Allah di minggu Advent yang kedua ini. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga oleh hikmat-Nya kami dimampukan mengerti kehendak Tuhan, dan terutama menghayati arti dari kasih setia Tuhan atas umat-Mu. Tuhan, bukalah seluruh ruang dan hati kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami hanya mendengarkan sabda Allah yang menghidupkan itu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat pada Kitab Yesaya 40 ayat 9 sampai 11 yang diberi judul Berita Kelepasan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat,
Mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang petani masuk hutan lalu kemudian menangkap anak seekor gajah. Dan anak gajah itu ditahannya di rumah. Di samping rumahnya dia diikat di sebuah pohon, diikat dengan rantai yang kuat. Sehingga ketika anak gajah itu meronta atau mau melarikan diri, kakinya atau bahkan bagian-bagian tubuhnya yang lain terhalang karena terikat oleh rantai yang kuat. Demikianlah dia berusaha tapi tidak pernah berhasil. Lambat laun gajah itu bertumbuh menjadi besar. Sampai suatu ketika sang petani mengganti rantai itu dengan tali biasa. Saudara-saudara, dalam imaji atau dalam pikiran sang anak gajah yang sudah bertumbuh besar itu, dia sudah diikat dengan rantai yang besar. Walaupun tali yang tadinya adalah rantai diganti dengan tali yang biasa, dia lalu tetap beranggapan bahwa dia tidak akan bisa untuk bebas. Meronta sekuat apapun dia tidak bebas. Akibatnya adalah ia hanya berputar-putar di kisaran tali. Sejauh tali itu mengikatnya, hanya seperti itulah ruang geraknya. Karena dalam pikirannya, dia tidak mungkin bebas oleh ikatan tali yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan jika kita berada dalam suatu himpitan, seringkali kesan himpitan yang besar itu begitu kuatnya mempengaruhi jiwa. Sehingga banyak dari kita mengatakan, saya tidak sanggup lagi, saya tidak bisa lagi, saya tidak dapat melakukan apa-apa. Dan meskipun dia sudah diberikan kemampuan, pertumbuhan dan kekuatan, sehingga beban yang tadi besar lalu kemudian tampak kecil, dia tetap merasa tidak mampu, saudara-saudara. Ini patut mengajarkan kepada kita supaya kita tetap melihat hidup ini dalam bingkai Kristus atau bingkai kasih Allah. Karena dia tidak pernah membiarkan kita terus dalam ikatan penderitaan, apalagi ikatan-ikatan oleh beban-beban yang lain. Saudara-saudara, masa pandemi ini akan memberikan dampak. Ketika kita menjalaninya sebagai suatu masa yang penuh dengan tekanan, baik jiwa maupun jasmani kita, karena banyak orang mengalami beban, mendapatkan masalah, contoh konkret di-resign atau kemudian ada yang kehilangan sama sekali sumber pendapatannya. Ini sudah lama kita jalani, dari Maret sampai Desember. Dulu seperti yang sering saya singgung, para pengamat mengatakan bulan Agustus itu sudah akan melandai, bahkan sudah akan turun, ternyata makin banyak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tetap melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, tetap lakukan. Dan hindari kerumunan. Kemarin memang kita beribadah Natal di Anjungan, Sulawesi Tengah, kerjasama atau kita mendapatkan dukungan dari kantor penghubung Provinsi Sulawesi Tengah, serta dari Kepala Anjungan. Sehingga kita boleh merayakan Natal. Nah, ibadah Natal kemarin adalah live streaming, tetapi juga ada yang hadir dalam jumlah yang sangat terbatas. Itu adalah para petugas, panitia, dan juga yang menerima sembako. Menerima sembako pun tidak bisa hadir semuanya. Oleh karena kita betul harus mematuhi protokol kesehatan. Ada petugas yang datang kemarin memeriksa kita. Sehingga mereka mengatakan, kalau begini kondisinya boleh. Jadi tetap jaga jarak, cuci tangan, dan juga pakai masker.
askar kemana-mana kita pergi. Saudara-saudara, salah satu efek daripada kondisi berat ini adalah pikiran kita ikut terkungkung. Mungkin nanti sesudah ini kita merasa tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa karena kita berada dalam kondisi yang lama. Sehingga kemudian banyak hal yang tadinya bisa kita lakukan dengan sekuat tenaga kita atau dengan keterbukaan pikiran kita, lalu kemudian tidak lagi kita lakukan. Ini adalah pengalaman orang-orang Israel. Saudara-saudara, saya tidak perlu menjelaskan bagaimana mereka lalu kemudian dibuang ke Babel. Tapi kehidupan mereka selama di Babel itu menderita. Namanya juga sebagai budak. Ketika mereka mengalami pembebasan Tuhan melalui tangan Kores dari Persia, sehingga mereka bisa diizinkan untuk pulang ke Yerusalem, banyak orang tidak mau pulang. Banyak orang berpikir mengapa kita harus kembali, karena pikirannya sudah terkungkung. Mereka sudah lama hidup sebagai orang yang diperbudak, bahkan juga hidup dalam penderitaan, sehingga untuk kemudian kembali ke negerinya, ketika Tuhan sudah membuka jalan, mereka tidak berani lagi. Mereka tidak sanggup lagi. Karena itulah seruan Yesaya ini dikatakan, lihat Allahmu, Dia yang akan membimbing dan membebaskan engkau. Saudara-saudara, ketika pandemi ini begitu kuatnya mempengaruhi jiwa kita, lihat Allahmu. Dan pada masa-masa Advent ini kita ajarkan untuk melihat Tuhan melalui Kristus. Dia yang datang untuk menyelamatkan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Dan hari ini adalah tema untuk kita. Dia adalah gembala yang sejati. Jadi seperti yang terus-menerus saya suarakan, jangan menyerah. Jangan patah semangat apapun kondisinya. Bertahan dalam iman dan kita berharap akan mampu melampaui masa-masa ini dengan iman. Sehingga seperti beberapa minggu yang lalu khotbah saya menekankan, contoh-contoh orang beriman, karena iman mereka melakukan ini, karena iman Nuh kemudian tetap melakukan pembuatan kapal di atas gunung, walaupun dicemooh oleh orang. Karena iman Abraham lalu dikenal sebagai orang yang sungguh sangat diberkati. Karena iman Habel memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melebihi persembahan kain. Karena iman juga kita akan disebut orang-orang yang bisa bertahan dan melampaui kondisi berat ini, terutama dalam masa pandemi. Jangan menyerah, saudara-saudara. Jadi, lihatlah saudara-saudara, memang dia adalah gembala. Gembala yang kemudian dikatakan akan membimbing menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita. Apalagi dalam Mazmur 23 itu ada mazmur atau syair mengenai gembala. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan membimbing kita ke air yang tenang, bahkan membawa kita ke rumput yang hijau. Tongkat dan gada Tuhan akan menjadi pelindung kita daripada segala ancaman yang ada. Dia akan membimbing kita di hadapan musuh-musuh kita pun. Kita akan tetap bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi inilah pesan penting di Minggu Advent yang kedua ini. Lihatlah Allahmu, Dia adalah gembala yang akan memimpin kita. Saudara-saudara, gembala itu banyak. Ada gembala yang hanya mencari makan dari tugas gembalanya. Tapi ada gembala yang betul-betul memelihara gembalaannya. Karena itu saya dalam renungan-renungan terkait dengan gembala menempatkan satu hal yang utama dari seorang gembala, kepekaannya. Saudara-saudara, seorang gembala yang tulus sejati, dia punya kepekaan yang tinggi tentang kawanan domba atau kawanan ternak yang digembalakannya. Dia tahu mana gembala yang sakit, dia tahu mana gembala yang balelo, dia tahu mana domba atau ternak yang sakit, yang balelo, yang bandel, dia tahu. Nah, tetapi ketika ada yang lari, dia akan cari. Dia tahu apakah sudah terkumpul semuanya atau tidak. Dia tidak akan kembali ke kandang untuk menggiring domba-dombanya sebelum mendapatkan yang hilang. Dia akan cari. Ini kepekaan seorang gembala. Karena itu pendeta, pastor disebut gembala. Seperti kita di GKST, para pendeta yang memimpin jemaat disebut gembala. Karena kita diharapkan punya kepekaan. Atau jabatan pendeta itu, pendeta ini kan istilah yang mengandung suatu paham bahwa seorang pendeta itu seorang yang
bijak, seorang yang berhikmat. Nah, karena itu kita disebut sebagai pendeta. Tetapi kekuatan dari seorang yang bijak dan kemudian berhikmat, katakanlah kami sebagai pendeta atau pastor atau siapapun yang menggembalakan jemaat, diharapkan akan mewujudkan fungsi dirinya sebagai gembala. Bukan lari dari kenyataan atau bukan lari dari sesuatu yang berat, ya. Jadi the last to leave the ship itu prinsip nakoda, paling terakhir untuk meninggalkan kapal kalau tenggelam. Banyak orang mengalami masalah, dia duluan. Saya kira juga banyak gembala pasti, ya. Kalau ada masalah malah dia lari, tidak punya kepekaan, dia duluan yang menyelamatkan diri, ya. Saya ingat sekali salah seorang pendeta GKST namanya pendeta James Mamahit, senior saya. Waktu dulu daerahnya didatangi oleh sekelompok orang yang hendak menghancurkan mereka, lalu kemudian mereka lari semuanya ke hutan. Ini tuturan yang saya terima langsung dari beliau. Semua mereka lari ke hutan. Dia tentu menghimbau mereka dan dia ikut kemudian menyingkir. Karena mereka sangat terancam pada waktu itu. Tetapi ketika berada di hutan, dia lalu ingat ada seorang opah. Nah, dia bilang, saya harus kembali. Dia pergi ke kampung, menemui opah itu. Lalu dengan beberapa teman disuruh membopong opah itu. Opah dibawa ke hutan, dia masih berkeliling di kampung untuk mencari apakah masih ada jemaat yang tinggal. Saat itulah dia ditangkap, dia disiksa, saudara-saudara. Dia disiksa. Nah, waktu itu saya sempat menanyakan, Kak James tidak takut? Saudara-saudara, dia bilang apa? Kristus saja mati di kayu salib. Itu membuat saya kagum sekaligus terharu. Ada banyak pendeta melarikan diri ketika terjadi gempa, ketika terjadi ancaman. Mereka dulu yang menyelamatkan. Itu bukan gembala. Gembala harus siap untuk melindungi domba-dombanya. Siap untuk melindungi domba. Apa yang terjadi. Susah senang dialami bersama. Dalam persekutuan, gembala harus ditemukan di lingkungan di mana ada gembala-gembalanya. Jangan sedikit-sedikit cuti. Jangan sedikit-sedikit lari. Jangan karena ada penderitaan lalu kemudian beralasan banyak hal untuk pergi meninggalkan domba-dombanya. Bukan begitu. Ya, saudara-saudara. Saya tentu belum seberapa pelayanan saya. Masih banyak orang-orang yang jauh lebih lama melayani dan saya kagum. Prinsipnya adalah seorang gembala punya kepekaan yang kuat, saudara-saudara. Yang kedua, seorang gembala punya kesetiaan. Hanya melayani untuk Tuhan. Bukan jadi politisi. Bukan jadi anggota parpol. Memang ada yang mengatakan, ya kan nanti kalau kita jadi pejabat kita bisa membantu. Pret, saya bilang, tidak ada itu. Kalau sudah urusan politik, kadang-kadang jemaat ditinggalkan. Kita ditabiskan untuk melayani. Sekali lagi. Tapi ya, kalau memang ada yang mau pilih politik, lepaskan pendetanya. Jangan melayani lagi. Jangan tampil di mimbar atas nama pendeta. Itu dua hal yang berbeda. Apakah kita tidak boleh berpolitik? Boleh. Kita boleh memikirkan politik. Kita edukasi jemaat dengan aspek-aspek politik yang perlu mereka tahu. Tapi kita tidak boleh berpolitik praktis. Karena kalau pendeta terlibat dalam partai, itu kita sudah mengacaukan pelayanan kita. Pelayanan kita adalah pelayanan dalam titik yang penuh dengan keseimbangan. Kita tidak boleh berpihak pada satu kelompok, apalagi partai kekuatan politik. Jadi, setialah sampai akhir. Tapi kalau ada yang mau memilih menjadi politisi atau pejabat terlibat dalam, lepaskanlah jabatan itu. Jangan kau bawa-bawa, apalagi kau jual-jual. Kau tulis di spanduk di situ, pendeta AAA, pendeta BBB. Kau jual pelayananmu, kependetaanmu. Kalau gelar sarjana MTH nggak apa-apa, itu gelar akademik, itu tidak boleh dihapus. Tapi kalau sudah terlibat, saya kira kita harus melakukan pilihan. Setia, sekali kita dipanggil Tuhan untuk melayani, bukan untuk mengambil keuntungan di partai atau jabatan apapun. Terus melayani dengan setia. Yang ketiga, saudara-saudara, aspek yang disebut gembala, yang ada pada diri gembala adalah pengorbanan. Kalau kita belum mengorbankan diri kita seperti Kristus, maka pertanyaan besar akan diajukan kepada kita, apakah kita benar-benar gembala? Ya,
Saya yakin kalau kita betul-betul mengorbankan diri kita untuk suatu jemaat, untuk suatu pelayanan, jemaat itu akan bertumbuh, jemaat itu akan berkembang. Ada sukacita di sana karena orang melihat betapa gembalaku bersedia menderita di saat kami menderita. Apalagi dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, seperti yang sudah sering kita dengarkan, bahkan saya pernah singgung, ya, ketika ada orang yang meninggal padahal bukan COVID, pemakamannya minta online. Saya pikir itu kebangetan, keterlaluan. Ya, tetapi ikut protokol kesehatan datang. Kedukaan itu adalah puncak tragedi tertinggi dalam kehidupan manusia. Tragedi-tragedi kemanusiaan itu paling tinggi adalah kedukaan, kematian, kehilangan seorang anggota. Di saat itu orang menanti saudara-saudaranya yang datang, menanti pendetanya, majelisnya datang. Jadi kalau tidak datang, itu mereka terpukul hatinya. Karena tidak ada contoh atau kesan gembala yang mereka terima. Saudara-saudara, Yesus mengorbankan dirinya. Rela mati demi kita. Saudara, itulah sebabnya dia datang. Untuk kemudian menjadi teladan kita semua. Bagaimana menjalankan hukum kasih, hukum Allah secara tuntas. Bukan lewat omongan, bukan cuma lewat khotbah seperti saya ini, tapi lewat praktek hidup sampai berkorban bagi orang lain. Tugas gembala adalah merawat, menjaga, memelihara sampai masuk ke kandang. Jadi itulah yang dia lakukan. Dia pastikan bahwa tidak ada yang hilang. Dia pastikan bahwa tidak ada yang terganggu. Dia pastikan bahwa mereka juga dirawat atau beroleh suatu kondisi yang aman. Nah, gembala kita yaitu Allah yang mewujud di dalam Yesus Kristus itu memberikan space yang sungguh sangat istimewa bagi kita. Dalam kekristenan space itu adalah space shalom. Hidup kita di dalam relasi dengan Allah adalah relasi dalam shalom. Kita akan sungguh sangat beroleh kesempatan yang indah untuk menjalani kehidupan ini apapun yang terjadi. Makanya bagi kita walaupun kita dalam keadaan sakit, menderita, tetap ada rasa syukur. Karena kita mempunyai gembala yang agung yang memberikan bukan cuma pengawalan, penyertaan, pemeliharaan, tapi lingkupan hidup kita sudah dibentuk dalam bingkai yang disebut shalom. Ya, damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, segala kekuatan, segala pikiran. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jalani masa Advent ini dalam sebuah keyakinan tinggi bahwa kita bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Persembahan pujian dari kaum ibu.
Mohon maaf ada masalah teknis dalam kaitan dengan pujian, mungkin jaringan, nanti ditayangkan minggu depan. Baik saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Berikanlah persembahan syukurmu kepada Tuhan. Iya, kami mau bersyukur kepadanya dengan puji-pujian, rebana dan tari-tarian, bahkan dengan seluruh hidup kami, sebab dialah sumber hidup kita. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Pakailah kami ini Tuhan, menjadi tanda kasih kepada yang lemah. Berikanlah rahmat-Mu Tuhan, melimpah bagi kami di saat bekerja. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari saudara-saudara kita mendoakan persembahan kita, juga kita rangkaikan dengan doa syafaat. Doa ini nanti kita akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh sangat bersyukur karena penyertaan Tuhan kami boleh berada di hari Minggu Advent yang kedua ini.
kami boleh beribadah Tuhan, meskipun kami terpisah-pisah karena jarak, sebab kami harus tetap mengikuti suatu panduan untuk protokol kesehatan, menjaga jarak, bahkan juga hal-hal yang lain. Kami beribadah di rumah-rumah karenanya. Tuhan, kami bersyukur dalam kondisi seperti ini kami boleh beribadah secara virtual. Kami telah memberikan persembahan, terimalah Tuhan, berkatilah supaya dapat digunakan menjadi alat Tuhan bagi pelayanan, baik pelayanan kasih, juga pelayanan-pelayanan-Mu di bidang-bidang yang lain, sebagaimana yang Tuhan telah amanatkan kepada kami. Kami berdoa berkatilah gereja-Mu, GKST Gloria Jakarta, berkatilah para hamba-hamba-Mu, para pendeta, juga para majelis penatua diaken, berkatilah para pengurus komisi, berkati mereka dengan keluarganya. Tuhan, berkati pelayanan kami, terutama di bulan Natal, di bulan Desember ini, untuk kegiatan ibadah, untuk ibadah-ibadah Natal. Kami bersyukur Bapa, kemarin bersama-sama atau dalam dukungan yang penuh daripada kantor penghubung Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kepala Anjungan Sulawesi Tengah, Taman Mini Indonesia Indah, kami boleh merayakan Natal dalam suatu suasana kebersamaan dan kesederhanaan. Ibadah Natal yang kami juga laksanakan secara live streaming. Terima kasih Bapa karena semuanya itu Kau mungkinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur atasnya. Berkati semua orang yang telah berpartisipasi, berkati para panitia, berkati orang-orang yang telah memberikan sumbangan kasihnya. Tuhan memberkati mereka semuanya. Bapa, di saat ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Pasowa Valenta, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bungkundapung, Bapak Nguru dan Ibu Deborah Nguru Kanam, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani, Ibu Masrin Rakotam, Bapak Aris Towaki, Bapak Ronald Samudi, Lisa Agustina Maurenelo, dan Steny Abraham Efraim Talumepa. Kami juga mendoakan Bapak Berto Sovolino, Ibu Diana Sovolino Penyami, Gian Sovolino, Carol Sovolino. Kami juga mendoakan anak dan juga mantu serta cucu dari Bapak Pendeta Rinaldi Damani. Mereka di Jakarta dan dirawat di Jakarta, yakni Nanda sama suaminya Ferry serta anak terkasih atau cucu dari Pendeta Rinaldi Damani, Dawai. Tuhan kiranya menyertai, memberkati, meneguhkan kekuatan mereka. Kami mendoakan yang dalam pemulihan, Saudara Marcel Mangela, Ibu Penyami Sigelipu, Pendeta M. Cenubi, Ibu Ati Bungkundapu Tabiu, juga anak Aneska Penyami. Bahkan semuanya yang tidak kami sebutkan dalam doa ini, tetapi dalam keadaan sakit atau pemulihan, kami memohon kepada Tuhan, tangan kasih Allah yang penuh kekuatan, memulihkan mereka. Bapa di sorga, kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun, tanggal 1 Desember 2020, Devi Kristina Natalia Prabowo. Tanggal 2 Desember 2020, Ibu Arta Jenjeng Yaritonang. Tanggal 4 Desember 2020, Ibu Diaken Riang Wati Kampu Majang. Tanggal 6 Desember hari ini, Ibu Anami Inka. Tuhanlah yang menyertai mereka dalam seluruh kehidupan mereka ketika menerima anugerah waktu yang Tuhan telah bentangkan di kehidupan mereka. Tuhan menyertai mereka. Demikian keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, Tuhan berkatilah, kiranya kasih setia yang telah mempersatukan mereka terus diperkokoh kuat dengan cinta kasih Kristus di kehidupan mereka yang baru. Bapa, kami mendoakan seluruh pemuda. Kami mendoakan Komisi Pemuda dan Pelayanannya, ketua dan seluruh pengurus, anggota-anggotanya. Kami juga mendoakan para pemuda yang di perantauan. Kami mendoakan Jeffrey Tolevo, Yusgola, Alpinus Bamolele, Albertian Toroliu, Imran Lawuri, Lorir Awodi, Chris Walenta,
Hut Marimbo, Poli Marimbo, Debi Bindu, Jamal Mokeba, Son Sakuru, Omi Pangku, Yerobeam Tinida, William B. Lagantondo, Jos Nguru, Florence Sondak Tuange, Erik Tauna. Tuhan Engkau memberkati mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya, bahkan juga dari ancaman COVID. Tuhan memberkati dan menyertainya. Kami mendoakan orang-orang tua kami dimanapun berada, Tuhan berkatilah. Tuhan berkati anak-anak kami. Tuhan memberkati panitia pembangunan. Tuhan berkatilah pos kebaktian GKST Cibubu dan sekitarnya. Tuhan memberkati para pendeta dalam lingkungan pelayanan kami. Bahkan juga mereka yang terus melayani di mana-mana. Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan memberkati para tenaga medis sebagai garda terdepan untuk memerangi COVID. Tuhan memberkati pelayanan GKST di Sulawesi. Pelayanan-pelayanan dalam rangka pengembangan jemaat, Tuhan berkati. Juga daerah-daerah penginjilan, Tuhan berkati. Kami mendoakan Bapa, penanganan dan upaya pemberantasan terorisme di Poso dan juga daerah Palu Sigi, terutama yang baru-baru saja terjadi kemarin sebuah tindak kekejian di Lembang Tongoa. Tuhan, tolonglah para aparat untuk membasmi jaringan terorisme ini. Tuhan juga memberkati mereka yang menjadi korban, keluarga yang menjadi korban. Tuhan, tolonglah mereka. Kami mendoakan semua bapak ibu yang beribadah saat ini, mengikuti ibadah kami saat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami mendoakan keluarga El Safan. Tuhan memberkati Pak Ritson dan seluruh jajaran yayasan serta pengurus, anak-anak asuh, pengasuh-pengasuh. Tuhan berkati. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur dengan Febri Moganti yang telah lulus dan bahkan diwisuda Sarjana Teknik Perkapalan Universitas Dharma Persada tanggal 27 November yang lalu. Tuhan memberkati ilmu yang telah diperoleh. Kami berdoa Bapa di sorga atas seluruh persembahan-persembahan yang masuk yang diberikan oleh semua orang yang telah Engkau utus untuk menjadi tangan kasih Tuhan dalam rangka mendukung pelayanan kami, baik pelayanan gereja maupun panitia pembangunan. Kami mendoakan keluarga Posman Sidabalo, Tuhan berkatilah keluarga Posman dan Ibu Elan dengan seluruh kehidupan mereka. Tuhan memberkati Hendro dan Risma, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati juga Yan dan Noni yang telah menerima buah hati. Kami bersyukur atasnya. Tuhan menyertai anak terkasih. Tuhan memberkati Tobias Jeremia Metekohi. Bapa di sorga, kami juga mendoakan keluarga-keluarga muda yang lainnya. Kami juga mendoakan rencana pernikahan dari Peter Hans Pomona dan Fikri Yulias Tuti yang akan dilangsungkan pada tanggal 12 Desember di Megamendung. Tuhan memberkati persiapan mereka sampai pada pelaksanaan acaranya. Terima kasih Bapa di surga, kami tak lupa mendoakan para tenaga medis dari lingkungan pelayanan, bahkan lingkungan kekerabatan kami, di antaranya Dr. Alpinus Kamboji sebagai Direktur Utama Rumah Sakit PGI Cikini. Kami juga mendoakan Dr. Dian Sigelipung, Dr. Meli Stefani Pagalang, Dr. Firna Kolompo, Erwan Lawasa, Ibu Yolanda Pandalike, Yaken Risma Tadayu, Yuliana Keayo, juga Deliunu Hoti dan yang lain-lainnya. Tuhan berkatilah. Kiranya kasih Tuhan menyertai mereka di seluruh pengabdiannya. Hidup kami hari ini, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam bidang pekerjaan kami semuanya. Apakah sebagai aparat, sebagai pegawai, atau apapun Tuhan. Tuhanlah beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Kami panjatkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 6 Desember 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi MTH, teman-teman yang bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, pukul 10.00, pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi MTH. Ibadah ini akan dilaksanakan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat dan simpatisan yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 30 November sampai dengan 6 Desember 2020. Ulang tahun kelahiran 1 Desember 2020, Dewi Kristina Natalia Prabowo. 2 Desember 2020, Ibu Arta Jenjengi Aritonang. 4 Desember 2020, Diaken Riang Wati Kampumaja. 6 Desember 2020, Ibu Anami Ingka. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Warta nikah akan diteguhkan dalam pernikahan yang kudus calon mempelai Saudara Peter Hans Pamona dengan Saudari Maria Goretti Fikri Julia Stuti, Jemaat GKST Gloria Jakarta, pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2020 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, tempat Hotel New Ayunda 2, Jalan Raya Puncak Cipayung, Megamendung, Puncak Bogor. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi MTH. Mohon dukungan dan doa jemaat untuk kelancaran pelaksanaannya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur atas HUT kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan, dan kolekte ibadah ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan Aksi Gloria Peduli. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dimohon kepada kita semua untuk menjaga kebersihan di dalam dan lingkungan kapel, tempat kebaktian kita. Buanglah sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Pergilah dan tunjukkanlah buah-buah pertobatanmu kemanapun engkau melangkah dan dimanapun engkau berada. Seperti pemazmur, baiklah kita juga berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Salam.